Ada suatu pertanyaan yang sering terngiang-ngiang di benak aku waktu aku pertama kali belajar programming. Mendingan belajar satu bahasa pemrograman tapi jago banget, atau belajar banyak bahasa pemrograman walaupun gak dikuasai semuanya. Mana yang lebih baik? Di video ini aku akan bahas itu. Harapannya dengan pengalaman yang aku pelajarin itu bisa ngasih kayak gambaran, walaupun mungkin itu bukanlah jawaban yang tepat, tapi semoga bisa jadi gambaran lah buat kalian yang mungkin baru pertama kali belajar pemrograman, terus bingung mau gimana enaknya. Oke, mungkin sedikit flashback ya. Dulu waktu aku pertama kali belajar bahasa pemrograman di tahun 2014 gitu, zaman waktu aku masih SMP, aku nggak punya banyak pilihan buat belajar bahasa pemrograman karena pada saat itu aku cuman kenal yang namanya web programming. Dan web programming itu kita cuman dikasih beberapa opsi buat belajar, yang opsi yang cukup populer ya, antara JavaScript atau PHP. JavaScript itu kita belajar tentang sisi depan, kayak kita gimana mempercantik tampilan di website kita. Backend kita belajar gimana caranya ngolah data, ngurus sama database dan macam-macam. Aku pada saat itu coba belajar keduanya karena aku nggak ngerti enaknya kayak gimana. Jadi aku pertama, pandangan aku pada saat itu ya kita coba pelajarin aja semua bahasa yang ada gitu, siapa tahu kita nemu yang cocok jadi kita kuasai di situ. Itu approach yang mungkin menurut aku paling masuk akal ya, dibandingkan dengan kita nentuin dari awal kita mau kuasai langsung semuanya, langsung mau kuasain satu doang gitu, atau kita belajar semuanya secara general. Karena pada akhirnya setelah aku pelajarin bahasa pemrograman yang itu, JavaScript dan PHP, pada akhirnya aku lebih banyak berkutat di PHP. Bukan karena itu keputusan aku, melainkan itu karena emang kondisi aku yang pada saat itu aku alamin, itu aku lebih banyak harus berkecimpung di PHP. Untuk di sisi JavaScript itu nggak terlalu dibutuhkan buat dari diri aku sendiri, karena misalkan aku diminta tolong buat bikin semacam web app yang bisa bekerja, yang bisa dipakai, dan itu nggak dipakai buat orang publik secara umum gitu, jadi tampilan nggak terlalu berpengaruh. Jadi tentunya aku ya biar lebih enaknya aku fokus ke back endnya aja. Jadi yang penting jalan dulu, baru nanti kalau udah jalan-jalan-jalan mungkin aku akan nyewa orang buat ngerjain front endnya, atau mungkin aku sendiri kalau aku emang niat. Itu nggak pernah kejadian. Aku tetap pada akhirnya produk itu cuma jadi di back end aja. Dan ya menurut aku itu akan jadi bisa jadi pertimbangan kalau kalian misalkan saat ini sedang baru pertama kali belajar pemrograman. Kalian mungkin bingung mau mau ngapain gitu ke depannya, mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin sesuatu yang mungkin bisa dipakai semua orang gitu, yang mungkin akan butuh pertimbangan. Oh, ini tampilannya harus cantik nih, kita harus belajar bahasa pemrograman yang semacam JavaScript atau yang lainnya. Nah, atau mungkin aku akan ngurus ke bagian analitik pengolahan data gitu, mungkin akan lebih banyak berurusan di back endnya. Nah, saran aku yang penting coba dulu aja semuanya, karena toh juga semuanya bisa dicoba lewat dokumentasi, lewat tutorial gitu. Nah, nanti dilihat apakah secara kebutuhan itu kita lebih banyak kepake bahasa pemrograman ini atau yang satunya. Jadi kita nggak bisa bergantung sama jadi menurut aku gitu, akan lebih enak dan lebih nyaman kalau misalkan kita lihat aja situasi kondisi yang dibutuhkan. Oke, katakanlah kalian lagi gak kerja gitu, kalian lagi belajar otodidak, sama kayak kondisi aku. Aku tetap nyaranin buat coba semuanya, baru nanti kalian kalau kerasa ada yang cocok, kalian bisa coba kembangin di situ.
aku ngerasa lebih cocok di back end mungkin karena aku suka ngelihat sistem yang berjalan dengan baik gitu. Aku suka ngelihat website yang loadingnya cepet, semuanya jalannya cepet buat ngambil data, olah data macam-macam, dan secara fungsionalitasnya berjalan dengan baik. Tapi mungkin ada orang yang ngerasa kayak, wah aku sukanya front endnya, pengen tampilannya cantik gitu. Aku pengen bikin website landing page buat perusahaan gitu. Dan kebetulan aku backgroundnya seniman, jadi aku tahu warna-warna yang bagus tuh pakai apa. Jadi kalian bisa fokus di front end, nanti kalian bisa coba di UI UX-nya, user experience-nya, dan coba di situ. Jadi ya agak susah juga kalau aku ngasih saran. Oh kalian jawaban pastinya itu ya tentunya kita harus menguasai satu bahasa ini, atau ya lebih baik semua kita harus menguasai semua bahasa secara general, karena menurut aku itu dua hal yang nggak bisa dipisahin. Pada awalnya kita akan gak mau harus belajar semuanya dulu, walaupun nggak bisa general, nggak bisa menguasain semuanya ya. Dan seiring berjalannya waktu nanti akan bakal terseleksi bahasa pemrograman yang nggak akan kita pakai ke depannya, dan yang tersisa di akhir adalah bahasa pemrograman yang emang kita pakai, dan mau gak mau itu akan secara otomatis kita kuasai. Aku juga ngalamin gitu. Aku sempat belajar beberapa bahasa pemrograman seperti Ruby on Rails gitu, terus C Sharp, C++, Java, dan itu bahasa aku nggak pakai itu sampai sekarang. Aku sempat belajar, sempat ngerti konsepnya, tapi nggak pernah aku pakai. Dan itu nggak masalah sebenarnya, karena paling nggak kita sempat coba, sempat ya ngetes aja, ngerti oh kayak gini tuh. Dan meskipun kita pada akhirnya nggak kepake, kesannya kayak buang-buang waktu, itu sebenarnya nggak buang-buang waktu, karena ya toh kita juga paling nggak udah berusaha buat coba belajar. Jadi kalau misalkan pada saat itu emang kebetulan dibutuhkan ya kita siap, tapi ternyata pada saat itu aku nggak ada kebutuhan buat pakai bahasa pemrograman yang udah aku pelajarin itu, yang akhirnya nggak kepake, kecuali buat waktu tugas kuliah aja, itu aja. Jadi iya, kalau balik lagi ke pertanyaan awal, mana yang lebih penting, mana lebih mendingan mana, menguasai satu bahasa pemrograman atau belajar banyak, eh, banyak belajar banyak tapi nggak nguasain. Menurut aku ngapain milih ngapain milih kalau itu adalah hal yang sama, hal yang berurutan. Jadi iya, aku dari saran dari aku, enjoy aja kalian belajarnya. Misalkan saat ini kalian lagi ada course buat belajar web development, biasanya udah dikasih kurikulumnya HTML, CSS, JavaScript, macam-macam. Tapi itu gak menutup kemungkinan misalkan kalian biasanya kebanyakan sekarang belajar di PHP. Aku pengennya belajar di JavaScript itu, pengen nyoba gitu. Gak apa-apa, kalian coba sambil belajar. Toh enaknya belajar pokok pemrograman itu kita bisa belajar banyak banyak bahasa dalam ya di waktu yang singkat. Apakah menguasai? Mungkin belum, tapi paling nggak kita bisa belajar, kita bisa ngerti. Dan toh juga meskipun kita ada di dunia ini ada banyak bahasa pemrograman, toh pada akhirnya tetap balik ke tujuan awal, kita mau ngapain dengan bahasa itu, kita mau bikin apa. Kita bisa bikin dengan bahasa pemrograman buat bikin satu hal yang sama. Kayak misalnya kita bikin hello world, ya kita bisa bikin pakai HTML, kita bisa pakai PHP, JavaScript, Ruby on Rails, C Sharp, C++, itu kita bisa. Cuman balik lagi, buat apa hello world itu kembali ke kalian itu. Jadi itu sih buat jawaban aku, gak perlu dibingungin, toh juga itu adalah hal yang itu adalah satu kesatuan. Itu aja. Ya.